Langsung kita ke ta'lim dinul islami ila janibil hidayati wa aidan nasihat. Terkait ajaran Islam sebagai petunjuk dan juga sebagai nasihat dinul Islam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kodrat iradatnya dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi. Hadirin jemaah iwan akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung maupun yang mengaji secara tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir seperti biasa bertalim dengan bab kedua ya. Kemarin bab 1 sudah kita bahas. Nah, sekarang terkait dengan wilayah kajiannya ada terkait dengan perkara umaro. Karena musim politik nih kayaknya. Siasah ya. Islam itu aja mengajari perkara siasah. Siasah itu politik ya. Siasah itu ada wilayah syariat dan ada wilayah togut. Ini yang akan kita bahas dan ada beberapa yang perlu kita pahami lebih dalam lagi dari kaji kemarin adalah menyangkut perkara nasihat ya. Amma ba'du, mudah-mudahan Allah meridhoi talim ini. Ajaran Islam adalah ajaran universal, udah jelas. Islam itu syumul artinya. Syumul itu artinya universal. Meliputi semua zaman dari kehidupan dan eksistensi manusia. Risalah semua zaman bisa disebut begitu. Islam adalah risalah yang dibawa para nabi sejak Nabi Adam. Jadi jangan disebut Islam itu hanya di Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut umat Nabi Adam itu sudah muslim. Ya, sifatnya universal, syumul, ada di Quran. Kemarin sudah ditekankan itu. Jadi disempurnakan oleh Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang misinya sudah jelas menyerukan kepada tauhidullah dan menjauhi tagut. Ya. Karenanya sebelum kita talim kita awali ini terkait Quran, nanti ganti-ganti aja karena yang dibahas Quran semuanya ya. Secara gimana sih Quran itu bisa diaplikasikan dalam ajaran din Islam, langsung ke wahyu. Kita awali Ikhwan baca ada 2 surat. Pertama An-Nahl, kemudian Al-Anbiya. An-Nahl itu surat 16. Nah, dibaca surat 36, selanjutnya nanti Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Pendek-pendek aja kok. Diawali itu dulu kita baca. Surat 16 An-Nahl ayat 36 dibaca dulu. Diawali walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi itu di bumi itu kalau orang itu ya tidak mengikuti aturan sunnahnya, lihat aja ada ancaman. Bahasanya kan sindir dan ada ancaman. Banyak bukti kok, hati-hati kok. Kehidupan sekarang yang dulu zaman itu pembuktian itu mulai nampak. Jadi kita harus betul-betul serius untuk mengikuti aturan Allah SWT. Agama yang benar itu nggak ada jalan lain. Itu belum diakui secara umat, seluruh dunia Islam, din Islam. Ayat kedua dibaca, suratnya 21, Anbiya ayatnya 25. Wa ma arsalna وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. jelas ya. Jadi Rusia ini agama kita itu tauhidnya harus kuat. Ya. Itu dulu tauhidnya. Apapun juga kita mohon izin dan mohon ridho Allah. Jangan dilepas itu. Kalau kita minta izin Allah juga harus minta ridho. Ada orang ya dapat izin makbul tapi ridho enggak kan? Maka minta izin dan ridho. Ya, itu tauhid kita kepada Allah. Nah di sini kan kita harus mengesahkan Allah hanya kepada Dia kita. Ya. Arti kata la ilaha illa ana. Dalam beribadah. Lawannya apa? Tauhid. Ya, maka ulang-ulang kita kuatkan dengan tahlil. Ya. Arti kata dengan tauhid. Nah, interaksi kita. Apa itu tauhid? Ya. Mungkin bahasanya syirik itu sifat. Ya. Kita melakukan kesyirikan. Ya. Tauhid itu apa? Ada orang yang menyebutkan tauhid itu yang disebut berhala. Kurang tepat. Ya. Zaman modern tauhid itu apa? Yang paling bahaya itu tauhid itu di zaman modern ini tanpa ilmu kita nggak menyadari bahwa kita bertauhid. Apa sih sesungguhnya tauhid? Berdasarkan melihat terus yang di dasar kita beragama Islam. Untuk menjadi bahan renungan kita, coba kita sebagai muslim bukan untuk berpolitik atau bersiasa, ya, nukil ya. Dan perhatikanlah pernyataan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, bab 1 halaman 556. Beliau di kitabnya Fathul Qadir itu mengatakan begini. Wa awali amri humul ayyimatu wal salatina wal gulatu wa guluman kana lahu wilayatun syariat la wilayatan tagutiyayan.
ulul amri mereka adalah para imam, sultan, qadi, kalau zaman modern presiden, itu ulul amri. Ya. Nah, dan semua yang memiliki wilayah syariat. Ya. Kalau ulul amri itu wilayahnya hanya syariat, bukan wilayah tauhidiyah. Gitu. Bahasa Quran kan pemerintah itu ulul amri. Wilayahnya ulul amri Quran itu adalah wilayah syariat. Ya. Makanya nggak berani menyebut seperti sultan, karena itu wilayah syariat. Tapi sebutnya presiden. Ya. Kenapa? Karena wilayah kita ini ada wilayah tauhid. Betul kan? Berlain akidah, berlain agama, ya kan? Nah, dari penjelasan kitab tadi dan penekanannya sandaran kepada Quran, ada syarat orang dikatakan ulul amri. Ya. Nah, hati-hati ulama nih, nggak bisa presiden kita disebut ulul amri karena wilayahnya ada wilayah tauhid. Ya. Jadi yang dikatakan ulul amri itu jika ia memiliki wilayah syariah, bukan wilayah tauhid, dia. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid menurut Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Majmu' al-Rasail bab 1 halaman 377. Ya. Enggak percaya baca aja. Cari kitab susah. At-tauhid wa kullu ma ya'budu min dunillah aw yarda'a anhu. Artinya tauhid adalah semua yang disembah atau yang ridho diibadahi selain Allah. Itu namanya tauhid. Ya. Uang bisa tauhid. Ya. Partai kelompok bisa tauhid. Ya. Nah, itu pengertiannya. Jadi tidak mutlak kepada berhala di zaman modern ini, lebih berbahaya itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kehidupan semuanya. Ya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibnu Abdul dalam kitab yang lainnya masih beliau karangnya, kitab namanya Syarah Al-Usul bab 1 halaman 24 dan 25. Kullu maya budu wa yataba wa yudi'u qalizda atillah wa rusuli wa tabutu. Artinya semua yang diibadahi, semua yang diikuti, semua yang ditaati, ya, di luar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu yang disebut tauhid. Antum taat benar dengan kelompok, kelompok itu tauhid. Ya. Itu yang namanya tauhid. Dari firman Allah, dari kitab penyimpulan para ulama, ada kesimpulan penghulunya imamnya tauhid itu ada 5. Ya, di zaman sekarang itu ada 5. Jadi tauhid itu ada imamnya, ada penghulunya. Kalau di istighfar ada syahidul istighfarnya. Ya, ada penghulu istighfarnya. Ada 5. Nah, tauhid itu penghulunya banyak. Yang pertama udah jelas. Di Quran disebut penghulu tauhid adalah iblis laknatullah. Ya, yang kedua yang ridho disembah oleh manusia. Tauhid. Yang ketiga yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Waden. Kata orang Quran waden, awak paling santiang, menyembah dirinya, menghormati dirinya. Ya. Yang keempat, klaim dirinya mengetahui sesuatu yang gaib, maka dia itu tauhid. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Ya, ada di Quran. Itu tauhid. Kalau dirinya, kamu tahu dan perkara gaib itu tauhid. Nyasar dia. Yang kelima,
memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Juga disebut togut. Nah, bayangin loh. Kita hukumnya syariat nggak? Enggak ya? Enggak. Berarti kita diperintah oleh hukum togut. Sadis bener ngajinya ya, nggak apa-apa. Memang kenyataannya kata Quran begitu kan? Iya kan? Nah, jadi salah satu togut adalah yang memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Antum muslim mau mengikuti hukum togut, celaka tuh, percuma antum. Itu prinsipnya. Ya. Dan kekuasaan yang diterapkan di atas fondasi hukum selain hukum Allah Ta'ala berarti kekuasaannya adalah kekuasaan togutiyah namanya, bukan kekuasaan syariah. Ya. Dan penguasa yang menerapkan hukum selain hukum Allah bukanlah penguasa syar'i, tidak bisa disebut ulil amri. Itu Quran. Nah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, jadi ulil amri itu wilayahnya semuanya harus syariat. Ya, walaupun di dalamnya ada non muslim. Sampai enggak? Di Madinah kan sebenarnya ada perjanjian Madinah tuh. Ya. Tapi wilayah itu harus syariat, semua tata keramanya syariat. Ya. Jadi pernyataan para nabi bahwa mereka semua muslim, nah, itu perkara togut ya. Pengertian togut dulu dipahami kan? Jadi pernyataan para nabi bahwa mereka semua muslim bisa dilihat antara lain ya. Dalam Quran surat Yunus surat 10 ayat 72 ya, 84, Al-Baqarah 128, 122, Quran surat Yusuf surat 12, 101, Al-Araf 126, An-Naml 31, Ali Imran 52. Jadi semua muslim dari pernyataan syumul agama Islam dari Nabi Adam itu di ayatnya. Jadi Islam adalah risalah bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau ditanya di bulan ini agamanya apa, kalau ada makhluk di planet itu agamanya apa, tetap agama Allah, muslim. Ini ada firmannya di Quran surat Al-Anbiya 21, 107, 108 dibaca. Itu jadi enggak dunia aja, alam semesta, semua Islam dibaca. Wa ma arsalnaka وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Ya, jelas. Kalau mungkin di bulan ada orang, tetap perintahnya harus muslim, berbuat satu. Ya, jadi nggak dunia aja. Ya. Jadi universal, namanya syumul. Nah, Islam itu Quran itu. Ya. Rahmat bagi semesta alam. Kalau kita cerdas kan berarti kan Islam itu untuk seluruh semesta, betul kan? Ya. Nah, juga di firman Allah di Syaba, termasuk wilayah kita ini wilayah Syaba ya. Nah, di ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira
dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ya. Bahkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Syaf 38 ayat 87 itu dikatakan di Al-Quran secara garis kesimpulannya lil alamina nazira, ya, yaitu peringatan bagi seluruh alam semesta. Di Al-Furqan ya, itu kan lil alamina nazira, pendek itu di Al-Furqan. Jadi untuk alam semesta Islam itu. Jadi Islam adalah agama dalam seluruh fase, ya, seluruh fase dan sektor kehidupan. Jadi agama kita itu mengatur fase kehidupan manusia dari sebelum lahir sudah diatur kita. Berarti kita di perut juga sudah diatur oleh agama kita. Masih bayi, anak-anak, balita, remaja, tua, bahkan setelah ia meninggal dunia juga diatur. Ya, syumul. Jadi kan gini, wah, kalau udah mati ini kita udah nggak perlu ibadah lagi, enggak, masih diatur. Ya, masih diatur. Ya. Sampai meninggal dunia juga masih diatur oleh Islam. Jadi tidak ada jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja. Kecuali Islam punya bimbingan jelas, arahan, ketentuan di dalamnya kan. Itu pentingnya kita mendalami agama kita secara benar, ya. Bukan arti kata sebagai kultur atau kewajiban atau biasa aja, enggak. Kelemahan kita di situ, ya. Demikian pula ajaran Islam merupakan risalah bagi manusia pada seluruh sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya, baik bersifat material, spiritual, individu ataupun sosial, dan gagasan ataupun operasionalnya. Semuanya kemana-mana bawa Islam. Kantor bawa Islam, dagang bawa Islam. Orang menyebutkan kemana-mana ente bawa agama, so cuci lah katanya. Nggak boleh begitu. Memang harus bawa. Ya. Jadi ajaran Islam juga menolak pemisahan kehidupan menjadi dua bagian dikotomi. Konsep dikotomi ini awalnya berasal dari tokoh-tokoh Nasrani loh, yang menyandarkan statementnya kepada Injil. Nah, bukan Injil asli lagi. Berikanlah apa yang menjadi hak milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikanlah apa yang jadi milik Allah kepada Allah. Nah, nggak bisa digituin. Semuanya milik Allah. Ya, di sini ditolak oleh ajaran Islam berdasarkan pada argumentasi bahwa Islam menjadikan seluruh alam semesta beserta isinya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala kan? Iya kan? Itikad akidah kita begitu. Istri kita punya apa sih? Punya kita? Ruh punya Allah. Badan punya Allah. Iya kan? Nah, karenanya Allah berfirman menguatkan itikad kita ya. Apa punya antum sekarang? Tanya. Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Di Yunus 10 ayat 66 baca coba. Gimana? Surat 10 ayat 66. Alaina lillahi
Ya, semuanya milik Allah. Jadi antum hidup hak pakai, HGB, nggak ada sertifikat, nggak ada ya, nggak ada. Ya. Oh ada titel punya antum? Enggak. Ya. Ya. Kalau Allah menyabutnya walaupun titelnya berembel hilang juga tuh. Digetok aja kepalanya, geger otak hilang kan? Iya. Nah, itu. Salah. Juga firmannya di Ali Imran nih 83. Afa khairu dinillahi yakuna walahu aslamaman fis samawati wal ard tau'awa ilaihi yurjaun. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit, di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Setuju? Nah, ini perkara tawakal. Jadi ilmu tawakal itu tinggi banget loh. Kalau tawakal terkontaminasi dengan katrat khawatir, mesti ada duit nih, aja kacau ini. Keganggu tawakalnya. Kalau tawakal bener, hak bebas kita setelah kita pasrah. Tawakal lah. Ya. Biasanya orang tawakal makbul loh. Kalau apa? Kalau udah babak belur. Ya, di ujung tanduk tuh biasanya tawakal tuh. Ya, biasanya makbul tuh. Ya. Makanya pas kita ada masalah tinggi, bener kita udah usaha, seolah-olah kita terhimpit, tawakal aja. Maka di balik itu ada penurunan. Ada solusi biasanya. Jangan putus asa. Allah nguji gitu. Ya. Supaya kembali kepada Allah, supaya tawakal kepada Aku, tawakullah, gitu kan? Nah, jadi nggak ada boleh deh, jamaah andung awas ya, nggak boleh yang putus asa ya, jangan cengeng, ya, mambanan dong. Kita udah thayyibah kok, menguatkan itikad, ya. Kalau ditanya kita punya siapa, punya Allah kan? Nah, oleh karenanya ajaran Islam tidak memisahkan persoalan politik, negara, ekonomi dengan sistem dan akhlak Islam. Semuanya harus berakhlak Islam, sebenarnya begitu. Ya. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk seluruh manusia dalam semua rentan waktu dan tempat. Dasar dalilnya mana? Istilah dalilnya mana dong? Kalau orang-orang yang kuat. Ya kan banyak dalilnya mana nih? Dalilnya mana gitu ya. Quran surat Anbiya 21-107 tadi udah dibaca kan. Nah, maka Islam secara otomatis mencakup segala aspek bidang kehidupan kapanpun dan dimanapun. Tidak ada aspek kehidupan yang dilupakan dalam ajaran Islam, nggak ada. Ada petunjuknya, sedetail-detailnya. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu tepatnya petunjuk itu. Dasarnya coba nih, Allah firman ngasih tahu tadi Al-An'am surat 6 baca tuh 38. Mau nyari di situ semua petunjuk, utang, sakit semua di situ. Wa ma min dabatin. Al-An'am suratnya 6. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
guru umat juga ya. Iya. Muslim juga ternyata ya. Betul kan? Jadi intinya di mana? Di firman itu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Ada petunjuknya. Cuman kita nggak bisa nangkep di situ ya. Ada, lengkap. Iya. Kemudian peraturan mereka dikumpulkan. Ya kan? Jadi syumul, ajaran Islam itu syumul. Universalitas aspek ajaran Islam itu terbagi 3 bagian besar. Kesyumulannya, keglobalannya itu terbagi 3 besar ajaran Islam. Di sini yang mesti antum pahami ya. Pertama, syumuliyah akidah Islam itu global, bahkan alam semesta juga. Arti kata akidah Islam itu universalitasnya, syumuliyahnya sampai ke alam semesta. Akidah yang kedua, syumuliyah syariat Islam. Syariat juga begitu. Yang ketiga, yang tahu? Syumuliyah akhlak Islam. Makanya karena itu juga umat binatang wow, antum harus berakhlak kepada binatang, betul kan? Kalau enggak dosa. Enggak salah bohong itu main bentok aja karena ada bawah haram kan, enggak bisa begitu ya, betul kan? Ini kurang ajar kecoa main injek aja enggak bisa gitu, enggak bisa begitu, dosa itu ya. Masa semut jalan enggak ada dosa, bukan dipindahin pelan-pelan di waktu dijedetik dulu penyek buat semutnya. Kalau antum jadi semut gimana? Itu umat juga loh. Beralam nggak binatang ada di situ, jadi lengkap semuanya. Kalau kita punya tahu olahraga dulu, takut banget deh yang bernyawa dia membunuhnya. Kalau tidak ada sebab, ya betul kan? Melihat ular karena bahaya langsung dibunuh kan kacau tuh. Dendam kan? Dendam kan? Jadi kita bahas satu-satu yang 3 tadi, aspek syumulnya, aspek universalnya, ya, ajaran Islam itu kan 3 tadi itu, ya. Kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan aja ya. Karena kita ajaran Islam sering kita jadi disepersempit kan. Nah, pertama syumuliyah akidah Islam bersifat universal jelas. Karena mampu menjelaskan secara tuntas, secara utuh terhadap seluruh masalah besar dalam persoalan kehidupan manusia. Apapun juga kita tauhid deh. Pasti ujungnya kepada Allah kan? Gini, udah nggak mampu nih dokter. Udah, saya nyerah, nggak sanggup, Anda nggak sanggup. Ujungnya apa? Minta tolong kemana? Minta tolong sama dukun anu kan jarang tuh. Dukun anu aja udah nyerah. Udah minta tolong kepada Allah. Ya, terkait. Nah, ujungnya ke sana. Nah. Jadi akidah Islam itu universal karena mampu menyelesaikan semua urusan masalah besar persoalan kehidupan manusia, termasuk pahit hidup. Ujungnya tawakal. Iya kan? Nah, pertanyaannya sekarang yang interaksi. Antum tawakal dulu atau ikhtiar dulu? Tawakal dulu. Kalau dalam ikhtiar. Kenapa? Segala sesuatu bacalah namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tawakal. Iya kan? Baru kita ada hak separuh untuk berikhtiar. Sudah itu tutup lagi dengan tawakal. Kuserahkan ikhtiarku kepadamu ya Allah. Biasanya berhasil nggak kayak gitu? Kuncinya satu, lupa bismillah. Karena secara ini bismillahnya nggak mantep gitu ya, nggak makrifat. Ternyata bismillah itu harus menyerahkan dulu semuanya kepada Allah karena punya Allah kan. Kita hanya sedikit hak ikhtiarnya, ya. Baru tawakal lagi. La haula wala quwata illa billah itu yang terakhir. Kalau setara la haula wala quwata illa billah ya kurang tepat. Ya,
Karena perintah syariatnya segala sesuatu awali dengan nama Allah. Gitu. Itulah syumuliyah akidah Islam. Bisa menyelesaikan. Contoh seperti masalah uluhiyah, masalah ketuhanan ya, alam semesta, nubuah, kenabian, dan tempat kembali akhirat. Karenanya akidah Islam bersifat universal karena tidak pernah membagi manusia di antara dua Tuhan. Enggak kan? Tuhan kebaikan, Tuhan cahaya, enggak kan? Enggak ada ya. Tuhan kejahatan, kegelapan. Seperti dalam Majusi agamanya begitu, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kebaikan. Itu agama Majusi. Ya. Atau tidak membagi manusia di antara Allah dan setan. Yang dalam Injil Daiknau namanya, ya. Ada istilah pemimpin alam dan Tuhan kehidupan, di mana setan mempunyai kerajaan dunia, ya. Sedang Allah mempunyai kerajaan langit. Dibagi. Kalau dunia itu kerajaannya ada kerajaan setan. Ya. Kalau Allah itu khusus kerajaannya langit aja katanya. Nah, ya. Itu ada di Injil Daiknau. Ya. Dalam akidah, khususnya ajaran Islam, setan tidak mempunyai kuasa. Kalau antum merasa setan punya kekuatan, dong getok lah. Nah, nanti terganggu antum. Ya. Tidak ada dari sononya setan itu, kemakhlukannya ya, bukan sifatnya ya. Nah. Tidak ada kuasa terhadap manusia kecuali kekuatannya kecil. Tahu nggak kekuatan setan itu? Apa itu? Menggoda, merayu, menyeru. Menggoda aja. Bang kemari bang, gitu. Bang kemari bang, gitu kan. Ya, kan itu ya. Kalau perempuan itu bang kemari bang, hanya itu. Jadi orang yang tergoda dengan itu lemah nggak imannya tuh? Wah tangkal banget nih. Nah, tiap hari kita digoda sama itu loh. Kekuatannya itu hanya menggoda, merayu. Ada nggak yang mati sama setan bro? Nggak ada ya. Ya. Nah, sulitnya setan nggak dibawa duel. Ya dia ngelihat kita nggak ngelihat dia, mau duel gimana? Ada ilmunya gitu. Jadi hanya menyeru kepada kesesatan aja deh. Menyeru, nggak ada mutak harus sesat, nggak ada. Iya. Pengakuan setan itu kan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ini alat untuk lemahnya setan. Sayangnya kita kalah dengan rayuan itu ya. Iya. Mau tahu? Pengen lemahnya? Rayuannya dulu. Nah, ingat setannya itu udah jadi manusia repot juga ini. Ini yang paling bahaya kan itu. Ibrahim 14:22 dibaca Ikhwan. Itu dia ayatnya. Kalau dirayu begitu ya itu ayatnya. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Bisa nggak merenung ayat ini? Dasar setan terkutuk dosa. dosa ngomong gitu? Percaya nggak? Kalau nggak boleh. Jangan kamu mencercaku. Ya, itu kan titipan Tuhan. Memang disuruh gitu. Jadi yang dicerca itu siapa? Karena antum mengikuti apa kata setannya. Ya, diri sendiri yang dicerca ya. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim itu untuk siapa? Untuk manusia yang jadi setan. Jadi kalau ada orang kecil tahu kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gelap itu. Bukan setan itu, bukan orang itu. Orang dolim tahu. Benar itu. Ini tahunya saja di kuburan. Kacau ini. Streaming. Wah, kalau streaming ini kan udah jadi streaming nggak boleh tahu. Betul nggak? Ke orang aja. Kalau dia gini, ada pencuri. Ini setan. Itu lebih tepat. Jungkir itu. Wama kana liya alaikum min sultanin illa anda atukum fastajabtum. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu ikuti seruanku. Kan gitu, aneh gitu ya. Iya enggak? Karena logikanya gitu aja. Siapa yang kenal? Jadi kurang kayak gitu aja kok kalah gitu. Jadi penggempurnya ada di An-Nahl betul ya. Coba dibaca ya, An-Nahl 16, 19, 100. Jeronya 2 kali itu. Surat 16. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه
Beda dengan tadi. Tadi ada tak la haula wala quwata. Itu dikasih nanti sama Musa. Jadi pas antum menyebut la haula, itu kekuatan yang bisikan orang. Bisikan itu orang orang. Insya Allah itu bisa kita tahu. Namanya. Oh tahu semuanya Allah tahu semuanya. Tapi energi mana? Makrifat. Tahu maksudnya ayatnya itu. Ternyata penggempur dari bisikan antum sering ikut setan. Bisikan itu ternyata penggempurnya adalah tawakal. Betul. Tawakal ada dua. Hati-hati yang paling susah kalau di anda itu setan udah jadi manusia. Kalau setan benar nggak takut. Demi Allah nggak takut. Ya. Yang menjadi manusia yang takut. Kenapa? Nah, kenapa coba? Karena berbentuk. Aneh ya. Takut kita karena berbentuk. Iya kan? Nah. Jadi kalau ada yang takut nggak berbentuk aneh. Ya. Nah, ini susah benar nggak kalau menjelaskan lagi lah maksudnya. Rahasianya satu. Yang tidak terlihat itu belum tentu tidak sampai. Ya. Jadi akidah Islam bersifat universal kan, syumul kan, karena ia tidak hanya disandarkan pada insting perasaan semata, ya, sebagaimana ilmu-ilmu filsafat, baik filsafat ketimuran, ya, aliran-aliran tasawuf yang melenceng. Atau pada rasio-rasio akal pikiran, asbabnya kuat, mantiknya tata kara. Sebagaimana ilmu filsafat kemanusiaan yang menjadikan akal pikiran sebagai satu-satunya media untuk mengenal salah. Apakah ada aja yang menjadi makrifat? Salah. Yang dulu kan situ aja. Kalau antum mengandalkan akal makrifat tidak sampai. Bingung ya? Kecil ya, mau capek udah mahal, tahunan tadi belajar itu. Kalau udah filsafat kuat, bisa makrifat kuat, tunggu dulu. Ini kan terbatas, dibatasi kan, untuk mengenal, menjadikan akal pikiran sebagai satu-satunya media untuk mengenal, tidak. Media untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan, iya, bisa jadi. Itu pun bisa otak aparatur ya. Itu buktinya lemah. Nah. Tetapi akidah Islam disandarkan pada akal dan hati nurani. Akal hati nurani kerja sama, makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepakat. Kerja sama itu. Nggak ada lagi. Ya. Betul kan? Betul atau betul? Ya. Insya Allah terpecahkan persoalan itu. Akidah Islam bersifat jelas universal karena merupakan akidah yang utuh, tidak mengenal pemilah-pemilah. Karenanya seorang baru dikatakan mukmin bila ia mengimani Allah, ya, kemudian tawakal kepada Allah dalam segala aspek yang datang darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di firman-Nya, kuatkan itikad kaidah kita dalam seluruh lini kehidupan. Allah berfirman di An-Nisa 150 151. Dibaca ikhwan. Banyak Quran, kalau capek gantian. Innal ladzina yaquluna
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويخرجون أن يفرقوا بين الله رسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi musyrik itu, ya, itu lebih berat dari kafir. Separuh kafir, separuh iman. Beratnya iman, neraka. Ya, betul kan? Oh, separuhnya Tuhan Allah bikin kita jadi. Kerajaan setan di dunia gitu, nggak boleh. Ya, nggak tahu ya kan? Masa Tuhan dibagi-bagi, buat bapak, buat ibu, buat emak, buat nenek, buat atuk, buat murid, udah selesai itu. Yang semuanya akidah, udah clear itu. Yang masa kedua ya, kedua pendek-pendek aja ya. Nah, apa tuh? Syumulia syariat Islam. Universal ajaran Islam itu syariatnya universal, ibadah dan muamalahnya universal. Syariat Islam mencakup tata ukuran bagi individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, negara, hubungan internasional juga. Karenanya ibadah Islam dalam arti luas mencakup seluruh aspek keberadaan manusia. Seseorang muslim tidak beribadah kepada Allah hanya dengan lisannya saja, tidak. Kurang sempurna. Antum ibadah dengan lisannya aja, atau anggota badannya saja, kurang sempurna. Atau hatinya saja, tanpa mengikutsertakan akal indahnya. Tetapi antum harus beribadah itu dengan semuanya. Usul itu berat ya. Arti kata lisan juga, badan juga, hati juga, akal indera juga. Maka itu yang sempurna dalam beribadah. Ya, betul kan? Sholat apa? Enggak kan? Badan ikut gerak. Ya, ada ucapan kan? Nah, ada. Ya. Itu yang sempurna. Tuntunannya syariat begitu. Arti kata lisannya berzikir, berdoa, dengan badannya dia sholat, puasa, berjihad, akalnya dia berpikir dan merenung, dan dengan indranya dia mempergunakan sesuai kehendak Allah. Itu yang sempurna. Ibadah semuanya. Udah kira aja syariat yang kalau dipanjang-panjangnya jadi panjang. Yang ketiga, kan di sini itu syariatnya ini tuh aja. Yang ketiga apa? Syumulia. Alat Islam ini banyak Quran, tapi dong kamu antum di rumah aja bacanya ya. Nah, alat Islam ini penting, menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, baik itu yang bersifat rohani, jasmani, intelektual, insting, harus alat Islam.
individual, sosial, karenanya cakupan pembahasan akhlak Islam bisa dilihat sebagai berikut yang berkenaan dengan individu dalam semua sisinya seperti kebutuhan jasmani dan keterbatasannya. Allah berfirman itu ada di Quran surat Al-Araf 7:31, potensi akal untuk menalar kejadian di sekitarnya. Juga di Yunus 10:101, jiwa yang mempunyai potensi suci dan jiwa yang kotor. Juga di Quran surat Asy-Syams 9:10. Itu aja nanti baca sendiri. Sedangkan akhlak Islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, akhlak kita berkeluarga, hubungan antara suami istri, An-Nisa ayat 19, baca nanti. Hubungan dengan tanggung jawab antara orang tua, gimana akhlak kita dengan orang tua, Al-Isra 17 ayat 31. Dengan anak, Al-Ahqaf 46:15, baca sendiri. Hubungan dengan kerabat, An-Nahl 16 dan Al-Isra 26. Sedangkan yang berkaitan dengan masyarakat, tetangga, negara, pemerintahan seperti adab bertamu, An-Nur 24:27, menerima tamu, hadis riwayat Bukhari Muslim banyak, etika melakukan transaksi jual beli dalam dagang, Al-Mutaffifin 1:3, utang piutang Al-Baqarah 282, politik siasa pemerintahan An-Nisa 458 dan negara. Sedangkan yang berkaitan dengan anak terhadap makhluk juga manusia aja, jin makhluk juga, ya ular makhluk juga, burung makhluk juga kan? Iya kan? Akhlaknya gimana? Terhadap hewan, Al-An'am 6:38, tumbuhan, lingkungan lainnya, Ar-Rum 30:41. Sering ini rumput gak salah, main cabut baca Ar-Rum ini, yang jarang-jarang sih ya, Ar-Rum 30 ayat 41. ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tidak nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kira-kira paham? Nah, nanti bahas lagi ya. Nah, kita tulis ini ya. Jadi ajaran Islam, ajaran yang sangat moderat, yang paling modern. Namanya apa? Wasatiyah. Juga seimbang. Ya, namanya tawajud. Yang dimaksud dengan moderat atau seimbang di sini adalah keseimbangan antara dua hal yang saling berhadapan, di mana salah satu dari dua hal yang saling berhadapan, di mana salah satu dari keduanya tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dengan mengabaikan yang lain. Harus sinkron. Nah, contoh dua hal yang saling berhadapan. Yang saling berhadapan antara ruhiyah, spiritualisme dengan madiyah. Madiyah apa? Materialisme.
spiritualisme dan materialisme. Fardiyah, individu dengan jamaiyah, kolektif. Wakliyah, kontekstual dengan mitslaiyah, idealisme. Dan antara syabat, konsisten, dan tatawur, perubahan. Betul? Ini tidak dong perdalam. Ya, itu harus seimbang. Ya. Itu ada di Islam. Penciptaan alam semesta beserta isinya itu fenomena tawajud. Apa? Tawajud. Artinya seimbang. Fenomena keseimbangan itu ada di Quran surat Al-Qamar ayat 50, ayat 49, surat 54. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya menurut ukuran yang pas. Iya kan? Nah, seimbang. Dan juga di Al-Furqan 25 ayat 2. Dibaca Iwan. Bagian panjang Iwan aja lah, capek loh. Yang seimbang itu tawazun. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ditetapkan ukurannya betul, rapi, masih ngeluh juga miskin. Ya kalau belum dapat, udah ditetapkan juga ya. Tapi mungkin ada kekurangan hak kita belum sampai. Ya. Jemput, ada ilmunya. Udah dong kaji aja jemput di kiri, enak aja. Mari dulu lah, ya kenal dulu, baru gampang jemputnya. Ya, antum bawa mobil kalau nggak ada SIM gimana? Sama begitu, mari dulu. Ya. Oh, kalau ngajinya main cepet kan gampang. Udah, nggak perlu SIM. Yang penting kamu bisa bawa jalan juga di stop polisi gimana? Iya kan? Pasti saya tetap tuh memancing. Serapi-rapinya, setepat-tepatnya menciptakan itu. Nggak akan pindah deh rezeki antum itu. Waduh, celaka. Terlambat gak pindah rezeki, dosa juga itu. Benar dosa itu. Nah, itu gunanya ta'lim, kita tegaskan dulu itikad. Antum naik pesawat, kemudian di delay 2 jam, bisa tunggu 8. Kalau nggak naik maka dapat. Kira-kira ngomong apa? Alhamdulillah. Orang Mekah ngomong alhamdulillah. Jangan-jangan naik pesawat langsung nyebut. Makanya kalau antum terang dengan sesuatu, alhamdulillah. Berani nggak ngomong gitu? Alhamdulillah Allah masuk. Coba biasakan kayak gitu. Kan nggak pernah mengeluh tuh. Ini kan ada yang sulit banget ya. Betul kayak gitu kok, itu istiqomah kita kepada Allah yang atur. Udah diatur sama rapinya tuh, pas tuh.
ayat 3. Alladzi khalaqa syafa'an samawati tibaqa. Makaro fi qawli rahmani min awabun. Fadil basyara al-karomin khudur. Dia juga menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Rabbnya yang maha pengasih ketidakseimbang sedikit pun, tidak pasti seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu yang salah, tidak seimbang? Lihat sekali lagi. Begitu seorang istri, lihat sekali lagi, apakah ini benar-benar dijolimi orang, atau kita ada keseimbangan menjolimi orang setahun yang lalu? Betul nggak? Begitu pola berpikir supaya kita hidup benar-benar tertata. Begitu pula al-watasya. Ini kan ajaran Quran sangat modern benar. Lebih modern dari sekarang yang dianggap modern betul. Karena sampai akhir zaman. Makanya bodoh banget kalau kita tidak mengikuti aturan Quran. Nah, dalam hal keyakinan Islam adalah agama yang bukan dianut oleh khurafat. Enggak. Yang berlebihan dalam keyakinan sehingga mempercayai sesuatu tanpa dalil. Sudah mulai ada nih. Namanya Islam, tapi namanya Yahudi kan kacau itu. Akhirnya ambles juga kan? Ya, bubar kan? Kemana nih? Itulah buktinya sih. Kalau nggak mempercayai dalil beginilah, dalilnya dari akal kepintaran. Dan bukan pula kaum madiyin. Apa itu? Yang mengingkari segala sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh indera. Harus terlihat. Kan ada yang disebut ini. Yang tidak terlihat bukan tidak ada, betul kan? Nah, itu gunanya ilmu keyakinan. Tetapi Islam mengajak keyakinan apabila keyakinan itu memiliki dalil. Kalau ada di Quran ada tuh, kata Quran ada, kata Quran nggak ada, kata Quran berempat, gitu aja, takdir aja. Jadi kalau misalnya ajaran yang boleh takdir menerima begitu adalah ajaran wahyu, ya. Kalau ajaran bersama ini jangan percaya, nggak boleh takdir itu, ya. Oh dosen ngomong ini jangan takdir, oh percaya dosen ini kata profesor nih, wah. Itu sebabnya Allah berfirman di Al-Baqarah 211. Dibaca kan? Dikuatin lagi nih. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tunjukkan bukti kebenaranmu, bubar juga itu yang ngomong Yahudi. Itu Quran itu. Iya. Katanya profesor tapi nggak baca Quran nih, bingung nih. Iya. Bubar nggak? Nah, seperti itu. Mau main-main, mau lalu-laluan, ya udah. Atau main ke bro.
Cuma membedah Quran itu jelas dia nggak bisa dibayar ke sembako kita nggak tahu atau ngonteknya salah kan kacau ini. Kita tetap berburu. Ya. Aku udah jadi makanya mungkin yang buruk buat sekarang ini. Buka sini, kemarin salah kali ini buka dulu. Etika dulu. Aduh. Gantian ya. Kafe. Bersyukur. Ya. Jadi Islam kan nggak bisa dianut oleh ateis yang sama sekali nggak percaya Tuhan, nggak bisa kan, jelas kan. Dan bukan pula politeis, meyakini banyak Tuhan, nggak bisa juga. Islam mengajak beriman hanya kepada satu Tuhan kan. Itikad itu yang Maha Agung, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak, tidak dikeranakan. Itikad. Ya. Dalam ibadah syariat, Islam bukanlah agama yang hanya mementingkan sisi ibadah ritual, menjauhi hal yang bersifat kebutuhan manusia dunia ini saja. Tidak. Syukur. Contoh yang sangat jelas kan disebutkan di Al-Jumu'ah. Ya, tadi kan Jumat. Ya. Jumat sudah berapa? 62 kan? Ya. Cinta kita dikasih di hari Jumat itu, di hari kasih hari Jumat. Karena otak kita didaya buat timbang. Apa kata materi dan apa kata tauhid yang mesti dijerokan kepada tauhid? 9-10 baca saya. Ya ayyuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. pengen beruntung, pengen hidup untung. Ini terkait jual beli. Jumat itu pas sholat Jumat, ya istri pun nggak boleh dagang. Paham nggak? Nggak boleh transaksional. Oh, suaminya Jumat tutup. Kalau ini tutup habis. Nggak percaya pergi ke Arab. Nggak bisa transaksi di Jumat dulu. Pas sholat Jumat itu. Karena kita transaksi dengan Allah, maka tutup. Detail lah baca wahyu itu. Aplikasinya ya, prakteknya. Iya, Jumat ini udah saya cuma dia yang menggunakan kalau beli sebut-sebut aku tadi. Iya. Kalau
pokoknya itu wah banyak berkah. Setelah asar kan udah ada gaji kan, mesti gimana setelah asar, baca risalah sebelumnya. Itu amalan Jumat. Bahkan ada orang yang hari Jumat itu, ya bukan ada seharusnya begitu. Apakah ini sunnah tidak? Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Karena Jumat itu ikhtiarnya hanya pada Allah. Berarti perai banyak. Berani nggak Jumat perai? Nggak ada kan? Online jalan juga. Jangan deh. Ya, ini betul kan? Ujungnya apa tuh? Ya. Karena ini dalam sistem akhlak Islam bukanlah agama yang menganggap manusia seperti malaikat. Pertanyaannya apakah antum dengan malaikat tinggi malaikat atau tinggi antum? Tinggi manusia. Malaikat kan tidak ada sisi nafsu. Ya, makanya baik terus kan? Kalau kita dikasih nafsu, kita bisa berbuat baik lebih tinggi dari malaikat. Iya. Beda. Yang kemudian membuat aturan yang mustahil dapat dikerjakan oleh manusia. Ini aneh-aneh. Pokoknya Jumat dari Allah, aturannya kata Allah. Tadi udah jelas. Apa itu? Tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Berarti kan nggak dagang. Iya. Nah. Di samping kita tidak bisa jadi malaikat, kita juga tidak bisa menyamakan manusia dengan binatang. Tidak bisa. Yang kemudian membuat aturan tanpa aturan bebas. Ya, Jumat bebas saja. Ada gitu. Lebih jahat dari binatang. Tetapi Islam memandang manusia sebagai kemarin itu tidak pula kebinatangan, tidak pula kemalaikatan, tapi makhluk insania. Nah, ya, di Quran semua nyebutnya insania, bukan orang. Yang berakal, memiliki potensi kebinatangan, punya, ada nafsu syahwat, ada insting kan binatang itu kan ada di kita. Maka disuruh apa di situ? Serta potensi kemalaikatan. Ada spiritual ruhani. Pertanyaannya, sempurna nggak kita sebagai makhluk insan? Sangat sempurna. Maka dijadikan khalifah. Iya kan? Karena apa? Wawawnya ada, ya, malaikatnya ada, lengkap kan? Ah, gitu. Mana dasar istidlalnya? Istidlal menguatkan itu supaya nyatu di tubuh mikrokosmos kita. Asyam 7, 8, 9, 10 baca. Enggak panjang, pendek tuh. Panafsim wama sawah Asyam 7, 8, 9, 10. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين لسانا وشفتان وهديناه النجدين
nanti baca. Wa nafsin wa ma sya'alaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kewasitan, jalan ketakwaan. Pertanyaan jadi diri itu apa? Jiwa. Kan jiwa. Jiwa itu bisa fasik, bisa soleh. Ya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Betul kan? Nah, dan sesungguhnya beruntung orang yang mengotorinya. Ya, Quran surat apa tuh? Nanti lihat. Itulah beberapa alasan kepada Allah menyatakan bahwa orang yang namanya agama menurut Allah hanyalah Islam. Dalam kitab Ar-Rabaun An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah terdapat satu hadis pendek yang memiliki makna yang sangat luas, yaitu hadis Adin An-Nasiha. Jadi tadi sudah non-stop Quran sebagai petunjuk tadi ditulis. Sekarang masuk Quran sebagai nasihat. Setar dikit aja karena masuk bab 3 pertemuan nanti baru clear. Jadi ada 3 bab, Quran sebagai petunjuk dan Quran sebagai nasihat. Ya, ada 3 bab. Ya, jadi di 3 bab itu penuh dengan nasihat. Di bab 1 dan 2 itu isinya semuanya petunjuk. Ya, nah, sekarang nasihat maksudnya. Ya. Hadis ini Adin An-Nasiha. Agama adalah nasihat. Kalau ingin melihat di kitabnya Arba'in. Hadis ini terletak di urutan ke-7. Ini untuk mengkaji orang-orang yang ingin melihat perbedaan antara petunjuk dan nasihat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Terletak hadisnya nomornya 55, Sahih Muslim. Redaksi matan isinya sebagaimana di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Langsung saja artinya apa aja. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami para sahabat berkata, bagi siapa nasihat itu? Rasulullah SAW bersabda, bagi Allah. Sudah itu, bagi kitabnya. Sudah itu, bagi Rasulnya. Sudah itu, bagi para pemimpin kaum muslimin. Sudah itu, bagi kaum muslimin pada umumnya. Pertanyaannya, kalau antum nggak ngerti kata-kata nasihat, Allah perlu nasihat nggak? Bagi Allah, nah, bingung kan? Filsafat juga sih, repot nih, dikejar juga di kepala. Masa Allah perlu nasihat? Hadisnya sahih, iya kan? Apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Secara bahasa an-nasihah artinya al-ikhlas. Duduk. Nasihat itu artinya al-ikhlas, pemurnian. Jadi kalau orang nasihat itu memurnikan. Jangan tersinggung. Enak gak kalau antum dibersihkan? Duduk ya. Seperti ungkapan nashata al-as, engkau memurnikan madu. Jika engkau memurnikannya dari lilin yang ada padanya, maka madu itu bagus. Sama dengan itu. Antum dikasih nasihat, sok bener loh, gua nggak perlu dinasihatin. Padahal antum dibantu loh. Itu maksudnya. Jadi nasihat atau dalam bahasa Arabnya an-nasihah berarti pemurnian.
apa yang tercakup dalam pembahasan. Dimurnikan. Kan kita sering kotor. Ya. Jadi ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat ke situ. Agama itu adalah pemurnian yang sering kacau di kepala antum. Itu dia. Nah, maksudnya adalah an-nasihah itu merupakan tiang dan pondasi agama. Supaya jangan terkotori. Ungkapan ini sama dengan al-haju ar-rafah. Karena posisi wukuf di Arafah yang sangat penting dalam manasik haji ya. Jadi posisi an-nasihah sangat penting dalam dinul Islam. Ya. Kan orang kalau nasihat dianggapnya diajarin katanya. Jauh banget pengertian ke sana. Nah, bahkan dia dianggap sebagai tiang dan pondasinya. Dan bisa kita pahami suatu bangunan yang tidak memiliki tiang dan pondasi pasti ambruk. Jadi hidup itu perlu nasihat, gitu ya. Nah, nasihat bagi Allah ini kita pahami. Setelah menyatakan bahwa agama adalah nasihat, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagi siapa nasihat tersebut? Rasulullah kemudian menjawabkan tadi, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Apa maksud jawaban Rasulullah? An-Nawawi, Ibnu Daqiq Asy-Syuyuti menukil pernyataan Al-Katabi dan ulama lainnya tentang makna jawaban Rasulullah SAW. Adapun nasihat bagi Allah Ta'ala maksudnya adalah beriman kepadanya. Apa ya? Beriman kepada Allah, itu maksudnya. Tidak menyekutukannya, mensifatinya dengan seluruh sifat sempurna dan keagungan, mensucikannya dari sifat kekurangan. Bagian dari nasihat bagi Allah Ta'ala juga adalah melaksanakan seluruh ketaatan kepadanya, menjauhi kemaksiatan, kemudian cinta, benci hanya karena Allah. Berjihad terhadap orang yang kafir kepadanya, mengakui, bersyukur atas berbagai kenikmatan yang diberikannya. Itu nasihat bagi Allah. Beriman pada Allah. Itulah beberapa bagian makna nasihat bagi Allah Ta'ala. Jadi ada poin penting yang mesti antum ikhwan akhwat pelajari dengan benar, bukan taklid ya. Ya. Dari ceramah kiai, mbak YouTube, mbak Google, kacau juntrungnya nanti nih. Penekanannya tentang pelaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah dan menjauhi berbagai kemaksiatan kepadanya, serta cinta dan benci karenanya. Kita benci karena Allah, boleh menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Karenanya Allah Ta'ala, perkara yang mudah di lisan dan tulisan namun sulit untuk diaplikasikan apabila di zaman sekarang di mana kebaikan saat ini dianggap keburukan dan keburukan dianggap kebaikan, ahli maksiat disanjung, sedangkan orang taat dicibir. Di zaman ini banyak orang yang hanya menaati sebagian perintah Allah Ta'ala dan kurang makrifat dari makna-makna yang disebut tadi. Padahal keduanya adalah wajib. Kita ketahui, mereka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, namun mereka memakan riba, membuka aurat di depan umum, mengeluarkan zakat, berhaji, namun diam terhadap kemungkaran yang merajalela. Dalam aspek ibadah, mahdoh. Mereka mengikuti tuntunan Al-Quran As-Sunnah, namun dalam aspek muamalah mereka mengikuti tuntunan Adam Smith. Gitu aja lah. Ya, kenapa kenyataan? Dalam pengaturan pernikahan, jangan ada bocoran nih, salah kaprah nanti nih. Mereka mengikuti ajaran Islam, namun pengaturan pemerintahan mengikuti ajaran Plato. Inilah realita banyak umat Islam di zaman sekarang. Inilah realita yang wajib kita ubah.
Umat Islam harus kembali ke keadaan semula sebagaimana mereka di masa terbaik mereka, yaitu di masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabiin, adaba'at tabiin. Umat Islam di generasi tersebut taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak memilih ketaatan. Semuanya yang wajib mereka laksanakan, semua yang haram mereka tinggalkan. Adapun tentang cinta dan benci, ini poinnya. Itu harus karena Allah. Bercerai harus juga karena Allah. Tapi Allah tidak suka. Bukan tidak meridhoi, tidak suka. Patut kita perhatikan di masa sekarang, banyak umat Islam yang masih meletakkan cinta dan bencinya terhadap sesuatu dengan landasan perasaan, akal, pikiran yang tak terbimbing wahyu. Masa ulama kalau kental filsafatnya masih ada perasaan, masih ada wahyu, kira-kira batasannya mana ya? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, hati-hati awas nih. Kalau ngomong kayak gitu lagi dibutok. Misalnya, sebagian mereka membenci para wanita yang menutup auratnya secara sempurna dengan jilbab dan kerudung yang lebar, padahal apa yang dilakukan oleh wanita tersebut sudah tepat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya kan? Itu umpama. Semisal yang lainnya, kalau kita mengambil fikih dari sejarah, kan boleh, ya. Di antara batasan-batasannya, mestilah kita pahami dulu ilmu ulama yang benar. Itu gunanya taklim. Apakah suami harus menceraikan istri jika orang tuanya meminta? Ayo. Sejarah ada loh. Ada di Quran loh. Kita bisa pelajari kisah Nabi Ismail dan istrinya berikut ini dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Populer nih. Ini ada bocoran nih, makanya nunggu tekan nih. Supaya lurus. Fikih kita supaya lurus. Cerita yang sesungguhnya begini, dudukin ya. Ceritanya nih, ini cerita benar. Ketika Nabi Ismail sedang tidak di tempat, istrinya yang membukakan pintu untuk sang ayah. Tapi sang istri tidak tahu bahwa tamu yang datang adalah mertuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Nggak tahu istrinya tuh. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada menantunya bagaimana kehidupan keluarganya. Istri Nabi Ismail kemudian mengeluhkan kehidupan keluarganya yang tidak bahagia dan penuh penderitaan. Sebelum pamit, Nabi Ibrahim berpesan agar menantunya itu menyampaikan kepada suaminya untuk mengganti palang pintu rumah mereka. Si istrinya itu jujur. Itu kan bahasa kinayah, bahasa iktibar. Maka kalau misalnya mau menceraikan itu, jangan cerai. Udah kena talak loh. Kita ganti aja palang pintu gitu. Itu kinayah, kira-kira gitu. Pesan itu disampaikan sang istri tanpa tahu makna bahwa yang bertamu adalah mertuanya. Iya kan? Singkat cerita, panjang banget tuh. Enggak selesai-selesai nih. Hampir 1 jam lebih. Ya. Nabi Ismail kemudian menceraikan istrinya. Karena ngerti maknanya, Nabi kan. Karena makna palang pintu yang dimaksud ayahnya adalah sang istri. Beliau juga mengenali ayahnya harus diceraikan dari ciri yang disampaikan perempuan tadi. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim bertandang kembali dan bertemu dengan istri keduanya anaknya. Kawin lagi, udah dicerai nih istri pertamanya, Nabi Ismail nih. Saat itu pun Nabi Ismail sedang tidak di rumah, sehingga ayahnya hanya bertemu dengan sang istrinya yang kedua, yang 2 kali. Ya. Pertanyaan yang sama disampaikan Nabi Ibrahim kepada menantunya. Kali ini meski juga tidak mengetahui bahwa pertandang adalah mertuanya, istri Nabi Ismail mengatakan bahwa keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Beda dengan yang tadi. Mendapat jawaban itu, sang Nabi kemudian berpesan kepada menantunya untuk mengatakan kepada Ismail, nanti kamu ngomong sama suamimu agar ia menjaga palang pintunya. Tadi ganti palang pintu. Kita sudah tahu makna ending kisah itu kan, betul kan? Nah, yang tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu, ini Anung kasih tahu. Pertanyaannya gini, sebelum Anung putus ini kaji,
Apakah antum mau pakai fikih risalah Nabi Ibrahim? Kalau masih pakai risalah ini ya, ini hati-hati ya. Orang tua saya suruh menceraikan antum, diceraiin. Udah zaman Nabi Ibrahim aja antum hidup. Duduk gak? Tunggu dulu. Itu Nabi yang ngomong ya. Anaknya juga Nabi loh. Beda makomatnya. Iya kan? Itu udah pakai ilmu. Main cerai aja. Kata orang tua ceraiin aja. Mereka mengedit video sehingga menjadi tepat pada adegan yang mereka inginkan, mengambil kisah Nabi mulia untuk menyokong pendapatnya, ganti istri dengan alasan istri yang pernah suka mengeluh. Gitu kan, diedit tuh. Hakikinya nggak begitu. Pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim dan anaknya adalah syariat mereka. Syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ambil saja hikmahnya di sana. Tak perlu dijadikan teladan sebagai sunnah, karena sunnah yang berlaku sunnah Nabi Muhammad. Tuh, pertama. Ya. Kedua, Nabi Ibrahim meminta anaknya bercerai bukan semata-mata membela kepentingan si anak Nabi Ismail, bukan. Kenapa? Beliau juga tak ingin menantunya menderita terus bersama anaknya karena miskin. Betul? Kan ada benernya tuh. Maka perceraian adalah jalan keluarnya. Dengan begitu anaknya tidak menyusahkan si perempuan, dan perempuan itu tidak berdosa pada suaminya dengan mengeluh. Itu yang kedua. Nah jelasnya gini, Nabi Ismail semakin dewasa. Ceritanya masuk kedua dulu. Iya. Ngobrol lagi nih ya. Ngobrol dulu lah. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Jam-Jam. Tidak lama kemudian ibu Ismail, Hajar, meninggal dunia. Udah beranjak dewasa nih. Belum sampai 30 loh. Kalau udah 30-40 ya udah wajib kawin. Nikah. Dewasa. Di kemudian hari Nabi Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya. Namun dia menemukan Ismail, tidak menemukannya. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Itu jawab istri yang pertama. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Nabi Ismail menjawab, ini sahih ya, kami mengalami banyak keburukan hidup. Hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Itu jawaban istrinya. Jawaban istri Nabi Ismail yang pertama, mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suami kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu, Nabi Ismail itu. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, iya, tadi ada orang tua begini, begitu keadaannya, datang kepada kami dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya lagi, apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, iya, dia memberitakan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu. Ismail berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu, maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim datang kembali menemui mereka. Namun dia
tetap tidak menemukan Nabi Ismail anaknya. Hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail lalu bertanya kepada tentang Ismail. Ini istri yang kedua. Istrinya menjawab yang kedua, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim berkatanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Dia bertanya kepada istrinya tentang istri anaknya Nabi Ismail, tentang kehidupan dan keadaan hidupnya. Istrinya menjawab, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Itu jawabannya. Istri Ismail juga memuji Allah. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Istri Nabi Ismail menjawab, daging. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apa minum kalian? Istri Nabi Ismail menjawab, air. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Nabi SAW bersabda dalam cerita ini di hadis, saat itu belum ada biji-bijian di Mekah. Dan seandainya ada, tentu Nabi Ibrahim sudah mendoakannya ke biji-bijian. Hanya daging dan air aja kan doanya. Belum ada. Sabda beliau lagi, dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila mereka dapati hanya daging dan air. Nah, Nabi Ibrahim selanjutnya berkata, jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia berkata, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita. Dan istrinya memuji Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim walaupun dia tidak tahu mertuanya, dia bertanya kepada aku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepada aku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik. Ismail bertanya, apakah orang itu memberi pesan kepadamu sesuatu? Istrinya menjawab, ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan kamu mempertahankan palang pintu rumahmu. Ismail berkata, dialah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahku untuk mempertahankan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka sampai waktu yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Bukhari sahih nomor 3364. Itulah hadis yang paling panjang. Pelajaran penting yang didapat dari kisah itu. Pertama, boleh menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istrinya jika memang ada sebab yang benar. Ya. Namun menuruti semua keinginan orang tua dalam hal menceraikan tidak harus hukumnya. Tidak harus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya begini, ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak, kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Syekhul Islam berkata, tidak boleh dia mentalak istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Terlarang. Itu dikuatkan dengan hadis. Nggak boleh. Ini fikih ya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Ada di Majmu' Al-Fatwa bab 33 ayat 112. Ya. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya? Dikatakan oleh Imam Ahmad, tidak boleh kamu talak. Orang tersebut bertanya lagi, tetapi bukankah Umar pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya, sahabat Nabi ini? Kata Imam Ahmad, boleh kamu taati orang tua jika bapakmu sama makomat derajatnya dengan Umar. Itu jawaban Imam Ahmad. Karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu. Ayo, gimana? Jadi jawaban apa? Kalau ada orang tua kamu suruh menceraikan istri, tidak boleh. Itu syariat Nabi Muhammad. Ya. Alkitab wa Asyuna halaman 27. Referensinya itu.
Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mempunyai seorang istri serta mencintainya, dan Umar tidak suka kepada istriku. Kata Umar kepadaku, ceraikan istrimu. Lalu aku tidak mau. Maka Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakannya. Kemudian Nabi SAW berkata, ceraikan istrimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5138, Tirmizi nomor 1189, Ibnu Majah 288, Hasan Sahih. Nabi menyetujui, Umar sudah jelas menyetujui, ya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ada seorang datang kepadanya berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruh untuk menceraikannya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Seandainya kamu mau, maka jagalah pintu itu, jangan kau sia-siakan, maka engkau jaga. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kedua, tidak semua masalah rumah diberitahu orang luar. Ini hadis. Sampai pun kepada orang tua dan mertuanya. Hadis. Jadi kalau antum sudah beristri, menyampaikan masalah ke orang tua terlarang. Kecuali terancam badan. Tahu nggak? Nah, itu bedanya. Nah, di sinilah yang mesti antum jabarkan. Ketiga, diperintahkan untuk qanaah, dan istri yang jelek adalah yang tidak qanaah. Istri pertama adalah istri yang tidak bersyukur dalam Fathul Bari pada riwayat Ismail. Ya. Istri pertama ini bernama Ammarah binti Sya'ad bin Usyamah. Pada hadisnya disebut Jahan. Disebutkan bahwa istrinya adalah binti Syada tanpa menyebut namanya. Asyuhali menceritakan bernama Jadi bin Sya'ad. Bentuk rasa tidak syukurnya, ia menyatakan bahwa istri pertama Nabi Ismail dalam keadaan penuh kekurangan. Ada di Al-Bari bab 6 204 dinyatakan bahwa ia menyebut rumah tidak ada makanan dan minuman. Ya. Istri kedua bernama Sama binti Muail bin Sya'ad. Ada pula yang menyatakan bernama panggilan Atika. Istri kedua menerima keadaan dengan Ismail apa adanya. Keempat, mengganti palang pintu rumah adalah kata kinayah, yaitu kata kiasan untuk talak. Kelima, istri pertama menyifati Nabi Ibrahim dengan sebutan laki-laki tua. Istri pertama, tanda merendahkan. Sedang istri kedua menyebut Nabi Ibrahim dengan laki-laki tua yang berperawakan dan berwajah bagus, berbau wangi. Ada di Al-Bari bab 6 605. Keenam, keutamaan air, daging dan susu. Ketujuh, keutamaan suami bekerja dan istri berada di rumah. Kedelapan, pekerjaan Ismail sebagai disebutkan dalam Al-Fat halaman 404 adalah berburu. Berburu termasuk pekerjaan yang dibolehkan. Kesembilan, perintah orang tua selamanya tidak dalam maksiat tetap ditaati kecuali menimbang maslahat. Kesepuluh, boleh menitipkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, panjang banget, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah separuh dari nasihat. Islam itu adalah nasihat. Insya Allah bab 3 kita tutup. Mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya, dapat kita amalkan semuanya. Karena yang antum sampaikan insya Allah semua tidak diada-adakan. Kita ambil semuanya dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.